Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Puja dan puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mencipta, yang menjaga, dan yang akan mematikan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan idola bagi kita dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang kiat agar semangat beramal soleh. Allah dan Rasulullah ingin kita menjadi mukmin yang bersemangat. Di dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah menuju ampunan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk tidak menunda-nunda memohon ampun kepada Allah. Ini mengindikasikan bahwa kita harus bersemangat minta ampun. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus bersegera untuk melakukan kesalehan. Jadi kalau salah, saleh lagi, salah, saleh lagi. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Saya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa dari perbuatan burukmu, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian di dalam surat Al-Insyirah ayat 7, Fa iza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ini prinsip dan spirit kerja tuntas dalam agama kita. Jadi kalau sudah selesai mengerjakan suatu urusan, kerjakan urusan lainnya dengan semangat pula. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan fansabar fa inna lazizal 'aishi fil nasab. Bekerja keraslah, bercapek-capeklah, karena kelezatan hidup itu ada setelah kerja keras, atau setelah bercapek-capek, atau setelah berlelah-lelah itu. Ini orang yang nyantai hidupnya susah dapat bahagia. Kemudian berikutnya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita umatnya, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Nabi sering sekali memotivasi sahabat agar mereka bersemangat. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Ihris, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jangan dikira semangat hanya diperlukan dalam kebaikan. Di dalam dunia kejahatan pun semangat.
Jangan dikira mereka-mereka yang sering berbuat jahat itu nggak semangat, Pak. Mereka juga semangat. Bahkan maha guru mereka iblis itu semangat. Di dalam hadis Ahmad dan hadis ini sahih, iblis pernah berkata, la abrahu ughwi bani adam ma damatil arwahu fihim. Aku tidak akan pernah berhenti coba menggoda anak cucu Adam atau manusia itu selama nyawa mereka masih ada. Coba lihat semangat ini, gak akan berhenti gitu selama nyawa mereka masih ada. Jadi jangan harap iblis mau berdamai sama kita, gak bakal. Sampai kapan? Sampai kita mati, Pak. Dia akan selalu berusaha menyesatkan kita. Jadi selamanya iblis itu akan jadi musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Sampai kapan? Hatta yaumil qiyamah. Nah, kalau bagi kita hatta maut, sampai kita mati, Pak. Nah, coba lihat semangat iblis. Nah, berarti kita yang ingin istiqomah ya fi siratil mustaqim ya, di jalan lurus ini juga harus bersemangat sampai kapan? Sampai mati. Makanya Nabi doanya waj'alil mauta rohatan li. Jadikan kematian itu sebagai waktu istirahatku. Jadi istirahatnya orang beriman itu kalau sudah mati, Pak. Dalam riwayat lain mustarihun. Jadi kematian bagi orang beriman itu adalah mustarih, waktu untuk istirahat. Nah, jadi istirahatnya orang beriman itu kalau sudah mati. Kalau belum mati, belum boleh istirahat. Jadi bapak-bapak kalau belum mati, belum boleh pensiun. Kapan pensiunnya? Kalau udah mati. Jadi nggak boleh ada istilah saya mau istirahat di rumah aja. Saya mau menikmati hidup. Saya mau menikmati hasil jerih payah saya selama ini. Selama ini saya bekerja keras. Sekarang tiba saatnya saya menikmati hasil usaha. Enggak, Pak. Ibu menikmati hasil kerja keras kita untuk urusan dunia dan akhirat nanti kalau udah mati. Nah, selama masih hidup kita harus semangat untuk ke masjid, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk silaturahim, semangat untuk mempersatukan saudara-saudara kita yang mungkin sedang bermasalah. Ada sebuah quote yang menarik. Orang kuat adalah mereka yang bisa melewati setiap cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Hidup ini ujian. Setelah selesai ujian ini diuji lagi oleh Allah dengan ujian yang lain. Jadi nggak ada selesainya ujian gitu, Pak. Kadang orang diuji dengan dirinya sakit, diuji dengan istrinya cerewet, tidak sabar, marah-marah, nggak mau nurut, diuji dengan anaknya, durhaka, diuji dengan keluarga besarnya, nuduh yang enggak, diuji dengan tetangganya, diuji dengan pekerjaannya, diuji dengan propertinya, hilang, kebakaran, diuji dengan usahanya, rugi, bangkrut. Ujian hidup ini macam-macam. Jadi nggak ada kita ini yang nggak diuji, karena hidup ini adalah ujian. Innal hayatal imtihan. Jadi hidup ini ujian. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Nah, jadi kalau kita semangat, Pak, kita harus sadar bahwa hidup ini ujian. Jadi nggak ada istilah tuntas dari sebuah ujian, lalu kemudian kita nggak diuji lagi gitu ya. Nggak. Jadi hidup ini ujian. Jadi kalau kita udah paham bahwa hidup ini ujian, maka kita harus semangat menghadapi ujian. Jalanin aja gitu ya, Pak. Allah pasti bantu. Allah pasti kasih solusi, kasih jalan keluar. Karena agama kita mengajarkan inna ma'al usri
yusra. Sesungguhnya di setiap ada satu kesulitan ada banyak kemudahan. Nah, saya baca di tafsir Al-Misbah, ya, pemahaman ayat itu seperti itu. Jadi setiap ada satu kesusahan atau kesulitan ada banyak jalan keluar. Jadi Allah menyiapkan banyak solusi bagi problem hidup kita. Nah, jadi nggak ada istilah mentok, nggak ada istilah nggak ada jalan keluar, nggak ada istilah nggak ada solusi, ya Pak. Selalu ada solusi. Nah, tinggal kita bersemangat mencari jalan keluar itu. Pokoknya jangan menyerah, ya, jangan menyerah. Ya. Nah, tentu banyak Bapak Ibu kiat agar kita bersemangat, ya. Di antaranya yang pertama, miliki visi atau tujuan hidup. Visi itu starting with ending, memulai sesuatu dengan mengetahui akhir perjalanan. Hidup ini kan sebuah perjalanan yang tidak mengenal jalan kembali, ya Pak. Kita akan terus melaju. Bapak semangat atau Bapak malas-malasan, tetap aja akan seperti itu. Kita nggak akan kembali, Pak. Kita nggak bisa meraih masa lalu walau hanya sedetik saja. Kalau kita semangat, lalu kita mengisi dengan berbagai kebaikan, kita beruntung. Tapi kalau kita malas-malasan, putus asa, nggak semangat, hidup ini akan terus berjalan. Tapi kita tidak bisa mengisinya dengan berbagai kebaikan. Maka kita harus tahu tujuan akhir perjalanan hidup kita ini. Di dalam surah Al-Baqarah 201 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka, berarti enggak semua manusia, hanya sebahagian kecil mereka saja yang paham visi hidupnya, Pak. Saya hanya mencantumkan mulai dari doa Robbananya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Baik di dunia, baik di akhirat, serta selamat dari siksa api neraka. Nah, inilah visi kita, Pak. Bahagia dan surga. Visi dunia kita bahagia, visi akhirat kita surga. Apa yang Bapak cari dalam hidup ini? Bahagia dan surga. Kalau sesuatu itu tidak menambah bahagia kita, kalau bisa pindah di takdir Allah yang lain. Kalau hanya mengurangi kebahagiaan, Pak, apalagi menghabiskan kebahagiaan kita, buat apa? Itu tidak sesuai visi kita. Kalau hanya menjauhkan kita dari surga, buat apa? Maka bahagia dan surga harus kita bawa kemana-mana, ya. Bahkan menurut sahabat Anas bin Malik, di antara doa yang paling sering dibaca Nabi kita adalah doa ini. Bahkan Nabi sering menutup doanya dengan doa ini. Sering di Indonesia disebut dengan istilah doa sapu jagat, ya Pak. Ibu ya, doa sapu jagat, sapu semesta, ya. Oh, tidak gede banget sapunya itu, Pak. Iya, universal. Jadi boleh kalau udah baca doa ini, semua yang baik-baik udah kita minta, ya. Ya. Jadi seolah-olah semuanya udah diminta. Maka ingatkan anak-anak kita, kalau bapak-bapak sih pasti doanya panjang-panjang, khusyuk-khusyuk, ya Pak. Anak-anak kita, Pak, itu kan doanya pendek-pendek, kusut-kusut lagi kan. Minimal deh habis sholat ada baca doa ini. Itu.
Ingatkan anak kita. Nah, sampai juga bisa ini visi hidup kita, bahagia surga. Jadi adik ayah sekolahin supaya bahagia dan supaya surga. Jadi bahagia dan surga. Bahagia dan surga. Nah, terus ajarin lagi Pak, mintanya sama Allah itu yang serius dan yang sungguh-sungguh. Angkat tangan. Karena Allah malu untuk tidak mengijabah doa orang yang mengangkat tangan meminta kepadanya. Begini cara ngangkatnya, oh serius Pak. Ustaz Adi Hidayat itu mensyarat dengan sangat menarik ya. Jadi ketika berdoa itu diangkat, terus pertemukan ini Pak, tanda tangan ini. Ini kan ada tandanya nih. Nah, dipertemukan. Rapat. Nah, begini. Terus di dada seimbang. Sini, seimbang. Jadi begitu doanya. Ini serius. Saya enggak gini-gini lah. Ya. Apalagi kalau nggak paham bahasa Arab bisa dikejakin tuh orang. Amin, amin, amin. Gitu. Baca yang sungguh-sungguh. Amin. Kan panjang. Amin, amin, amin. Dia bukan amin, 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 amin. Admin lagi Pak. Jadi amin. Ada cerita. Kayaknya nggak datang Pak. Lalu dicarilah siapa nih yang mau baca doa gitu. Karena kebiasaan doanya pakai bahasa Arab terus sih. Akhirnya ditunjuklah seseorang yang menurut orang-orang yang hadir dia bisa lah bikin bacanya doa gitu. Ini karena dia ternyata nggak bisa, nggak hafal doa-doa berbahasa Arab itu dengan baik. Dikejakin nama dia itu yang hadir ya. Dikejakin nama dia yang hadir. Dia kan petani, semua alat-alat tani dibaca ya. Yang penting ada Allahumma-nya. Allahumma sawah lana wa wajah lana wa campur lana wa sabit lana wa rukuk lana wa qadil lana. Tapi kan saya kadang nggak jelas tuh ya. Harusnya doa itu jelas ya. Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Iya. Allahumma sawah wa wajah lana. Yang doanya kadang nggak jelas, yang ngaminin apa lagi gitu. Yang penting bahasa Arab gitu ya. Makanya doa itu kalau bisa dicampur dengan bahasa Indonesia ya. Supaya kita lebih menjiwai. Ya Allah, jadikan keluargaku keluarga yang barokah, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan rahmat-Mu wahai Allah yang Maha Penyayang. Nah, itu. Ya Allah, jadikan istriku istri yang soleh, istri yang patuh. Istri kita ngaminin Pak, amin. Nanti istri kita sekali-sekali suruh doa. Ya Allah, jadikan suamiku suami yang tidak suka marah-marah. Ya Allah. Bapak aminin dengan hati. Amin. Ya Allah. Jadi seru juga Pak. Nah, saya di rumah kadang gantian sama istri doa. Jadi kritik istri kita itu disampaikan dalam doa. Coba deh Bapak kalau nggak percaya. Nah kemudian berikutnya olah rasio kita juga jalan. Apalagi yang kita dibaca nih. Jadi doanya jadi doa kreatif. Kita kepengen anak kita seperti apa di dalam doa itu. Itu kalau ibu-ibu doain anak, kayak berpuisi dia Pak. Ya Allah, jadikan anakku anak yang ganteng, amin. Anak yang cerdas, anak yang nanti sukses. Nah, ini semua doa ibu ngalir doa. Jadi olah rasio kita jadi jalan dulu. Nah, tapi kalau doanya doa bahasa Arab saja yang tidak pernah dihafal sejak SD itu, kadang artinya juga kita nggak tahu ya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Nah, ditanya sama yang Pak Ustaz atau Bapak, Pak, tadarru' itu artinya apa? Gitu. Ternyata dulu waktu menghafalkan doa itu gak diajarin arti perkata.
Iya, apa kita dorong ini? Nah, berarti kan apa? Ya, kita harus semangat lah untuk mengilmui apa yang kita amalkan gitu ya. Salah satunya doa. Nah, kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh dalam berusaha, ya, dalam beramal, dalam bekerja, dalam hal apa saja. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ya Pak, berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu atau kesungguh-sungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya dari semesta alam. Harus sungguh-sungguh kita. Kalau kaitannya dengan amal saleh atau ibadah, persembahkan yang terbaik untuk Allah. Bikin Allah bangga sama kita. Kayak sholat gitu kan. Bikin Allah bangga. Panjang sholat, jangan garut-garut. Nah, kira-kira gitu ya. Itu aja dulu dah. Tahan gatal. Nah, itu. Sehingga ketika nanti Bapak mutar video sholatnya, terlihat Bapak itu khusyuk sekali. Benar-benar fokus serius itu. Tapi tar gerak, tar garut, tar ini kayaknya nggak niat banget sih. Nah, kesadaran itu kan mesti kita hadirkan, ya Pak. Sadar itu ya Pak. Karena setan itu selalu mengganggu kesadaran kita. Jadi salah satu yang diincar pada diri kita oleh setan adalah kesadaran kita itu. Akhirnya kita banyak lupanya daripada ingatnya. Masa udah sekian kali masuk masjid masih aja lupa baca Allah maftahli abwaaba rahmatik. Masa masih aja lupa baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masa masih lupa aja masuk rumah itu mesti baca assalamu alaikum. Makanya supaya nggak lupa baca yang semangat. Masuk rumah itu assalamualaikum gitu. Warahmatullahi wabarakatuh gitu. Satu gang. Nanti yang di dalam juga jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, istrinya lagi cemberut ya Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tapi kan seru kan. Coba deh Bapak praktekin daripada di dalam hati. Coba Pak. Nah, Mak, kok salam Papa nggak dijawab? Jawab aja, tapi ya dalam hati aja gitu. Pelit amat sih. Nah, coba nanti ibu-ibu masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa, apa kabar? Gitu. Sehat. Papanya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Beb. Hidup kita kan jadi seru kan. Ini jaim-jaiman, wibawa-wibawaan ya. Nah, giliran ketemu orang lain, akrabnya luar biasa. Sama istri sendiri, senyumnya kadang sebagian orang susah. Nah, Pak sini nggak gitu lah ya. Supaya bisa sungguh-sungguh itu Pak. Ini ada rumusnya coba. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Ayo dik semangat. Allahumma paksain. Gitu. Karena dirinya harus dipaksa kan. Kalau dikali paksa dia mau nyantai gitu. Tapi nanti mintanya surga Firdaus. Nah, kayak nanti Bapak coba lihat sejarah perjuangan Nabi ya, mendakwahkan Islam ini seperti apa semangat beliau. Nah, Nabi itu memang leader yang semangat dan senang menyemangati dalam segala urusan ya Pak. Nah, tapi kita kan juga harus menyemangati diri sendiri ya. Allahumma paksain, Allahumma paksain. Nah ini deh, ingat rumus ayah gitu. Ingat rumus papa untuk adik. Allahumma paksain. Nanti kalau adik udah keluar kuliah di luar negeri, kuliah di UGM, di ITB sana, di UI, kos.
Ayah nggak bisa selalu hadir untuk adik. Maka ingat pesan ayah, Allahumma paksain. Sholat tepat waktu deh. Habis maghrib mau habis subuh baca Quran walau hanya satu ayat. Walau hanya satu juz, wah keren. Walau hanya satu ayat. Anak muda kita ini sekarang Pak, ya Allah, sedih melihatnya. Saya sering melakukan survei-survei tentang tingkat religiusitas anak muda itu. Ya, jangankan sholat tepat waktu, baca Quran ya. Itu hal-hal sederhana aja kadang nyaris mereka itu nggak melakukan gitu ya. Tanyaan mereka itu mager bahasanya dia Pak. Malas gerak. Kalau sudah pegang handphone itu Pak, bisa dari sore sampai pagi. Survei saya 60% anak muda scroll HP itu dari sore sampai pagi Pak. Ya. Rata-rata mereka TikTokan, main TikTok. Nah ini penting. Coba tanya anak-anak muda kita, siapa mereka itu yang tahajud? Hampir nggak ada Pak. Kalau anak bapak ibu istiqomah tahajud, nggak perlu dikasih reward spesial itu. Itu anak langka itu, langka ya. Kemudian berikutnya, ini ayat populernya. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum ya, hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ayat ini populer. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, di dalam tafsir Kementerian Agama, sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa tidak akan mengubah keadaan satu kaum dari satu kondisi ke kondisi yang lain sebelum mereka mengubah keadaan diri, menyangkut sikap mental dan pemikiran mereka sendiri. Jadi perubahan itu memang harus mulai dari dalam ya Pak, dari jiwa. Kemudian fisik nanti akan ikut. Raja jiwa itu adalah qalbu ya, malikul a'dha. Raja anggota badan ini adalah qalbu ya, hati bahasanya itu Pak. Maka kalau hati udah semangat, udah mau nih, ya ini fisik ikut ya. Mata nanti akan semangat ya, telinga gitu Pak. Kaki, tangan, semua akan semangat. Tapi coba kalau hati gak mau, yang lain ikut capek ya. Nah maka ya sikap mental ya Pak, dan pemikiran kita ini harus kita selalu ajak kepada visi kita bahagia dan surga. Ayo semangat ya. Bahagia surga ya. Nah, kemudian berikutnya, yang ketiga, ikhlas ya Pak. Energi ikhlas ini dahsyat. Karena orang yang punya energi ikhlas, lelahnya lillah. Nah, ini kan sering disebut oleh guru-guru kita ya. Lelahnya lillah. Berat sih orang ikhlas ini Pak. Ya? Di dalam surah Al-Hijr ayat 39-40 Allah berfirman, Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Ini sumpah iblis Pak. Pasti Pak. Ini taukid namanya dalam bahasa Arab ya.
penguatan. Ini serius, sungguh-sungguh, nggak canda. Pasti aku akan sesatkan mereka semuanya. Siapa yang nggak bisa ditembus oleh iblis itu? Orang-orang yang ikhlas itu. Karena orang yang ikhlas itu melakukan sesuatu itu karena Allah, ya. Bahasa itu tulus, Pak. Bahasa kita itu tulus, ikhlas itu. Nah, tapi kebanyakan orang kan, coba Pak, tulus, tulus ya. Tulus ini ganti T-nya sama F. Fulus. Jadi energi penggeraknya fulus. Kalau ada fulusnya kan? Nggak ada fulusnya. Nah kalau energi penggeraknya fulus, Pak, itu depan banget iblis. Tapi kalau tulus nggak bisa iblis nyentuh. Ini kata iblis sendiri, dia nggak bisa nyentuh orang yang tulus itu. Tapi kalau fulus, ditunggangin nama dia. Jangankan dapat 1 M ya Pak, 2 lembah emas dikasih, masih kepengen lembah ketiga. Begitulah kalau udah fulus itu, nggak ada puasnya. Tapi kalau tulus puasa, dia bisa nahan dia. Kalau satu tuh puas ya, nggak ada puasnya, puas. Nah, jadi karena ikhlas ini berat. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita ikhlas? Salah satunya diajarkan oleh Nabi kan, awali perbuatan baik dengan bismillah. Jadi kalau mau melakukan sesuatu bismillah, jangan lupakan Allah, bersamai Allah. Karena kita nggak mungkin ikhlas 100%. Ya. Nggak mungkin Pak, berat. Tapi kita harus sadar kita ini lemah. Siapapun bapak-bapak, ibu-ibu, ya siapapun, ya. Maka awali perbuatan baik kita dengan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa akhta. Jadi Nabi pengen setiap kita memulai sesuatu itu mulailah dengan bismillah. Samillah, kata Nabi kita ya. Sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminika. Jadi sebutlah nama Allah. Bismillah. Bismillah. Nah, kalau Nabi Allah, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi itu. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ya. Aku tidak minta upah kepada kalian atas kerja dakwah yang dilakukan, yang kulakukan ini, ngajak kalian ya, kepada Allah. Aku nggak minta upah. Ya, upahku dari Rabb semesta alam. Nah, kata ajrun itu Pak, kalau tulisannya begini, itu kan sering dimaknai dengan pahala ya Pak. Ya. Tapi kalau pakai tak marbutoh, ujroh ya. Nah, ini sering dimaknai dengan upah. Padahal dari sisi bahasa antara ajrun dan ujroh itu ya sama sebenarnya, satu dari makhluk, satu dari khalik. Ajrun itu upah dari khalik. Kalau kita sholat berjamaah ya, subuh, di antara upahnya apa Pak? Ibarat sholat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, itu upah dari Allah. Tapi upah dari Allah ini diterimanya nanti di kehidupan berikutnya. Kalau upah dari manusia kan diterimanya akhir bulan. Nah, kalau ini nanti akhir kehidupan dunia ini, Pak. Setelah kita dari dunia nanti menerima upah itu. Mulai dari bangsa kita udah mulai melihat nanti upah kita itu dari Allah. Nah, satu ajrun, satu ujroh. Ini sering disebut dengan pahala ini. Tambahin wan Pak, pahala tambahin wan, maka jadi pahlawan. Jadi pahlawan itu orang yang orientasinya
pahala. Dia tidak berharap dikasih penghargaan oleh negara. Kalau pahlawan bangsa kita itu, dia berjuang ya, agar bangsa ini merdeka. Nah, karena orientasinya pahala, akhirnya orang-orang berikutnya menjuluki dia dengan pahlawan. Nah, bapak-bapak ini pahlawan keluarga. Bapak sekolahin anak mahal-mahal. Apakah bapak berharap nanti setelah dia sukses, terus dia ganti duit bapak, ibu? Enggak. Kita menyekolahkan anak karena itu kewajiban kita ya. Dan kita melakukan itu agar kita mendapatkan ajur pahala dari Allah. Jadi kita bisa jadi pahlawan juga minimal bagi keluarga kita. Atau bapak-bapak yang ngurusin apa masjid An-Nahl ini kan, bapak adalah pahlawan karena bapak nggak kepengen nanti kalau udah jaya ya 25% uang infaknya buat bapak. Nah, ini semuanya karena Allah kan. Nah, itu pahlawan itu Pak. Nah, jadi nabi-nabi Allah itu begitu ya. Nah, kita tentu meneladani nabi-nabi Allah karena mereka itu qudwah dan uswah ya, teladan bagi kita dalam urusan dunia dan akhirat ya. Kemudian yang berikutnya, supaya kita bisa bersemangat cari muka di hadapan Allah. Saya pernah silaturahim kepada seorang soleh luar biasa. Saya menjulukinya guru kehidupan ya. Orang yang menurut saya nggak pernah terlihat capek. Tapi beberapa hari setelah silaturahim itu beliau meninggal. Di dalam sakitnya Pak, nggak terlihat sakit, dia ngobrol sama kita ini, menasihati dan seterusnya. Saya nanya sama beliau, apa sih yang bikin Bapak semangat? Dan gimana caranya supaya kita ini bisa semangat Pak gitu ya, berbuat baik itu. Nah, beliau bilang diantaranya, kalau mau semangat Pak Hartono, Bapak harus berusaha dekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Karena sumber dari segala sumber energi itu adalah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Daya dan kekuatan kita itu dari Allah. Maka kalau kita hubungannya baik sama Allah, Bang, ya, maka daya dan kekuatan kita itu akan ditambahi sama Allah. Nah, saya memberi judul cari muka di hadapan Allah. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan kebahagiaan atau sakinah ini, Pak. Kadang diterjemahin ketenangan, kadang diterjemahin kebahagiaan ya, ke dalam hati orang beriman. Gua ini maksudnya adalah Allah. Jadi sumber kebahagiaan itu adalah Allah. Hidup cari bahagia, nyarinya bukan di harta, berarti nyarinya dekat-dekat sama Allah gitu kan. Kan tujuan hidup kita, visi hidup kita jadi bahagia. Maka semakin baik hubungan sama Allah, semakin bahagia. Jadi bukan semakin banyak duit semakin bahagia kan. Duit yang dicari itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini yang cari muka itu Pak. Jadi kalau kita salah ya, astagfirullahaladzim, ampun aku ya Allah. Nah, itu cari muka itu Pak. Jadi bukan cari muka di hadapan makhluk. Nah, kalau di hadapan makhluk karena kita ingin jabatan tertentu ya, wah, pencitraannya dahsyat banget. Nah, sekarang coba pencitraannya ke Allah ya, Pak. Supaya Allah itu kasih kita kebahagiaan, kasih kita semangat dan seterusnya. Kalau hubungan kita mulai bermasalah sama Allah ya, perbaiki. Salah satunya tadi itu ya Pak, taubat. Apa yang dibaca? Istighfar, astagfirullah. Lafaznya banyak. Ya, antaranya tadi yang kita baca di sholat, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada lagi dalam riwayat astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sekali saja kita baca itu Pak, dosa sebanyak buih di lautan diampuni Allah. Bahkan di dalam hadis lain, walaupun pernah lari dari medan perang coba. Berarti kan lari dari medan perang itu dosa besar. Tapi ketika kita mau mengaku salah gitu, mengaku salah ya.
Lalu kita minta ampun, astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dosanya diampuni mau. Nah, Nabi kita itu istighfar 100 kali. Sehari itu 100 kali. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau bisa coba nanti dalam kesehariannya sekali duduk itu 100 istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sampai 100 tuh, Pak. Baru pergi. Nah, lama-kelamaan nanti, Pak, kita jadi merasa lebih ringan untuk taat itu. Kenapa? Beban hidupnya udah dihilangkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dosa itu beban. Dosa itu beban. Ingat, dosa itu beban. Semakin kita buang dosa kita, semakin semangat kita dalam menjalani hidup ini. Kenapa kok Bapak semangat banget ya? Karena ringan, Pak. Itu kalau berat cuma Pak, berat begini dulu. Iya. Nah, orang kalau berat tuh Pak, otomatis kan susah ngapa-ngapain ya. Diajak silaturahim sama istrinya di hari Ahad. Udah ibu aja yang berangkat, Bapak capek gitu ya. Tapi orang-orang yang semangat itu, wah temanin mama silaturahim, ayo gitu. Atau kita sebaliknya Pak, emang temanin papa kondangan, siap. Tapi kalau ada lama lagi malas. Nah, itu mungkin salah satunya ya Pak, yang masih kurang rajin buang-buangin masalah, buang dosa kita itu dan banyak istighfar. Dalilnya banyak sih Pak. Nabi Yunus itu sampai dibuang ke laut ya, karena kapal oleng. Nah, salah satu hikmahnya menurut para ulama, karena Nabi Yunus itu punya sebuah kesalahan yang belum dia taubati ya. Akhirnya kapal lagi jadi nggak bisa gerak stabil juga Pak. Kapal juga Pak. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa dosa itu beban. Nah, ketika Nabi Yunus bertobat, ya, kira-kira Nabi Yunus dilempar ke laut ya. Dilempar dulu, kapal jadi stabil. Apa tadabburnya untuk kita ya? Kapal aja bisa. Kalau Allah mau nunjukin ya Pak, betapa beratnya dosa-dosa itu. Itu kan Allah tunjukin ya. Kapal aja bisa nggak stabil. Apalagi mobil. Ya, apalagi motor, apalagi diri kita. Nah, maka coba buangin dosa itu supaya semangat. Kenapa kok akhir-akhir ini saya kepikiran begini, kayak bad mood terus, gampang marah gitu ya. Nah, mungkin karena dosa-dosanya. Nah, maka coba istighfarnya yang banyak ya Pak. Nah, salah satu yang bikin dosa itu tambah banyak itu apa coba? Berisik ini Pak. Berisik. Apa aja di komen. Baca berita, lihat info tentang Kaisang, ikut juga menghujat. Apa hubungan kita dengan Kaisang? Gak usah ikut yang begitu-begitu. Itu hanya nambah, coba Pak, nambah dosa. Namanya orang nulis berita, kan bad news is news kan Pak? Good news is not news. Ya kalau nggak spektakuler, bisa jadi nggak diumuman, apalagi oleh media-media yang nggak mementingkan kode etik. Nah, kita ikut-ikutan juga masuk ke wilayah itu. Ujung-ujungnya apa Pak? Tiap hari makan bangke. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritu. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gunjing. Karena kalau kita gunjing, apa Pak? Ibarat kita makan bangkai saudara kita yang masih hidup. Nah, kalau kita sering mengkonsumsi bangkai, apa nggak sakit jiwa kita? Nah, salah satu ciri sakit jiwa itu apa? Gampang marah, gampang tersinggung, malas berbuat baik. Kenapa? Ya, berisik.
Nah, maka saya tulis di sini berisi bukan berisik. Orang kaya nggak pernah ngomong dari orang lain saya kaya. Yang suka ngomong saya kaya itu siapa? Orang yang nggak kaya. Saya Pak Khairul Tanjung gitu. Orang-orang kaya itu kalau bisa nggak kepengen tahu dia kalau dia orang kaya. Karena kalau ketahuan dia orang kaya banyak propertinya pasti pajak dan seterusnya itu kan. Dia diam. Tapi amalnya banyak. Jadi berisi bukan berisik. Berikutnya yang kelima, percaya diri, Pak. Ini yang bikin kita semangat ya. Kalau kita nggak pede dengan segala hal ya yang Allah takdirkan untuk kita, pasti nggak semangat. Bahkan ada anak-anak itu nggak sekolah gara-gara jerawat itu. Jadi selama kita masih hidup itu tanda Allah sayang sama kita. Jadi kalau ada orang curhat sama bapak, Allah kayak benci sama saya. Kenapa usaha ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal? Enggak, Pak. Allah sayang sama bapak. Kok bapak ngomong begitu? Buktinya Allah masih kasih hidup sama bapak. Nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat hidup. Kemudian nikmat iman. Ketiga nikmat sehat. Saya kan sakit-sakitan mulu. Masih hidup kan Pak? Oh, masih. Itu tanda Allah sayang sama bapak. Bapak masih bisa mengucap astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya Allah. Masih bisa begitu Pak. Orang mati udah gak bisa. Mati sakit kemarin meninggal mendadak gitu. Jadi pelajaran penting bagi kita. Kematian itu tidak mengenal usia dan tidak menunggu taubat kita. Juga tidak diawali dengan tanda-tanda tertentu ya Pak. Sakit apa segala macam. Kalau udah tiba waktunya lagi tidur ya meninggal. Orang sehat walafiat, tahu-taunya dapat info innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mumpung masih hidup, semangat, gerakkan lisan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kemudian berikutnya tambah ilmu. Semakin kita tahu keutamaan sesuatu, semakin semangat untuk melakukan sesuatu itu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, ini minal mahdi ilal lahad, dari buayan sampai dia lahat. Nah, maksudnya itu dari lahir sampai mati. Wajib belajar. Gak boleh berhenti belajar. Terus untuk apa belajar terus? Nah, yang paling penting pertama itu apa Pak? Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Supaya jalan kita ke surga itu dimudahi oleh Allah. Ini alasan utama kita ya. Supaya jalan kita menuju surga itu dimudahi oleh Allah. Kalau diledekin kawan Pak Syafi'i kayaknya belajar udah lama banget ya. Kok gak jadi ustaz? Sampaikan aja Pak. Saya belajar tujuannya bukan itu, tapi saya kepengen dengan belajar Allah mudahkan jalan saya ke surga itu. Nah, kemudian berikutnya ya tahu Pak. Semakin tahu tentang Allah, tentang Rasulullah, semakin tahu tentang Quran, tentang hadis kan. Nah, termasuk keutamaan beramal itu ya. Nah, contoh ya. Kalau kita sedekah, nah, saya gitu ya Pak. Nah, karena tahu manfaat sedekah ya, anfiq wa unfiqu alaik. Hadis Bukhari, hadis qudsi itu Pak. Berinfaklah maka aku akan kasih kamu rezeki ya. Nah, sekarang apa alasan kita berinfak? Salah satunya karena kita tahu hadis itu, iya, kalau kepengen rezekinya dibanyakin oleh Allah, maka banyak-banyaklah berinfak. Nah, kira-kira begitu. Nah, kan kita jadi tahu ilmu itu. Nah, yang keren lagi coba Bapak Ibu lihat di surah Al-Alaq ayat 1 nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi ya. Perintah untuk membaca ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kunci ilmu pertama itu adalah membaca. Jadi kalau memang ingin dapat ilmu banyak, ya membaca memang. Ya.
Nah, guru itu membantu kita memahami apa yang dibaca dengan baik. Ya. Nah, apa tujuan membaca dalam agama kita itu, Pak? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, selain kita membacanya dengan menyebut nama Allah, karena ilmu itu dari Allah, ya Pak. Nah, tujuan akhir kita membaca itu adalah mengenal Tuhan kita. Jadi semakin dekat sama Allah. Jadi semakin banyak ilmu, semakin kenal sama Allah. Nah, orang yang kenal sama Allah itu tawadu, rendah hati dia. Ini kalau semakin berilmu, semakin sombong, nah berarti semakin jauh sama Allah. Karena di antara sifat yang paling dibenci oleh Allah adalah sifat sombong. Iblis diusir dari surga pertama kali dalam sejarah makhluk ini, itu karena sombong. Nah, maka kalau ada orang sombong karena ilmu yang dia miliki, berarti nggak sesuai tujuan. Jadi ilmu harus semakin membuat kita tawadu, rendah hati. Nah, kemudian berikutnya bertaubat kepada Allah. Ya. Sesungguhnya orang beriman itu apabila melakukan satu dosa, maka ada noda hitam di dalam hati, noktah bahasa itu di hadis itu. Apabila ia bertaubat, meninggalkan maksiat tersebut dan memohon pengampunan dosa, maka hatinya akan cemerlang kembali. Apabila dia menambah dosa itu, maka noda hitam itu akan bertambah sehingga menutupi hatinya. Jadi kalau hati kita, apalagi hati nurani, hati yang bercahaya itu ditutupi oleh titik-titik hitam itu, Pak. Nah, maka itu akan menghambat ya, kita untuk semangat itu. Nah, habis hatinya hitam ya. Akhirnya perilakunya juga jadi hitam. Senangnya buru-buru. Orang hitam pula. Hasan Basri pernah ditanya ya, pada satu kesempatan, kenapa kami berat bangun untuk sholat malam? Jawabannya simpel aja, Pak. Karena kalian banyak dosa. Gak ada jawaban lain. Nah, karena kalian banyak dosa. Kita tahu dalam sejarah Hasan Basri ini kan salafus soleh yang paling banyak dikutip ya. Hasan al-Basri, selain Sufyan as-Tsauri, Hasan al-Basri orang soleh, Pak. Nah, karena kalian banyak dosa yang bikin kalian berat untuk bangun malam gitu. Oh, berarti bukan ini dong, bukan karena begadang dong. Nah, itu yang kedua. Nah, yang kedua ya. Nah, memang sunnahnya sih cepat tidur cepat bangun ya, Pak. Sunnahnya kan begitu ya. Cepat tidur cepat bangun. Orang hebat itu bukan orang yang tidurnya malam, enggak. Orang hebat itu orang yang bangunnya cepat. Nah, jadi standar keren dalam agama kita orang yang bangunnya cepat, bukan orang yang tidurnya larut malam. Udah kuat kok begadang sampai jam 2, cuma bangunnya jam berapa? Karena keutamaan itu ada di sepertiga malam terakhir ya. Sepertiga malam terakhir itu ada yang menyebut majelisnya orang-orang soleh seluruh dunia. Jadi kalau Bapak ingin masuk ke dalam komunitas orang soleh ya, maka bangunlah di sepertiga malam terakhir. Ambil bagian walau hanya 2 rakaat sholat tahajud. Nah, kita masuk gerbong orang-orang soleh itu, Pak. Nah, walaupun gerbong yang paling akhir, tapi kan tetap tujuannya stasiun yang sama kan. Nah, cuman ini aja mereka duluan, kita agak belakangan gitu ya. Karena ada doa di dalam tahiyat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Semoga Allah berikan keselamatan kepada kami dan kepada hamba Allah yang soleh. Jadi semua orang sholat mendoakan orang soleh. Nah, lalu gimana supaya kita menjadi bagian yang didoakan di situ? Jadilah orang soleh. Apa indikator orang soleh? Nah, saya ulang sedikit. Indikator orang soleh itu sholat dan silahnya bagus. Sholat dan silahnya bagus. Sholat Pak. Silaturahim, dia nggak bermasalah dengan orang. Dia kalau sakit hati cuma 3 hari. Setelah 3 hari dia nggak sakit hati lagi. Ya Allah, ampuni aku. Jadi sakit hati sama orang hanya boleh 3 hari. Selesai 3 hari, Pak, dia udah gak ada masalah dengan siapapun. Nah, itulah saleh itu. Nah, terus berikutnya orang itu tadi apa? Di antaranya
masuk ke dalam komunitas orang-orang soleh, dia istiqomah terbangun malam ini, bergabung dengan komunitas orang soleh seluruh dunia juga. Masuk dari situ ya. Nah, jadi pahami Pak, Bapak bangun tahajud malam itu bukan sendiri ya, tapi orang soleh seluruh dunia ini juga bangun di sepertiga malam terakhir. Nanti kita insya Allah menjadi bagian yang didoakan ya. Terakhir, lihat orang di bawah kita ya Pak. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat orang yang berada di atasmu. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi lihat orang di bawah kita. Bapak sakit, lihat orang yang lebih parah sakitnya. Bapak merasa rezekinya sedikit, lihat orang yang lebih di bawah kita. Banyak sekali orang-orang yang di bawah kita ya Pak. Nah, ini beberapa potret ini. Betapa rumit perjuangan anak-anak ini untuk sampai di sekolah. Ini ada sebuah foto pemenang Pulitzer itu, lomba fotografi dunia ya. Jadi kematian anak ini ditunggu sama burung elang ini Pak. Dan ada orang yang sempat mengabadikan itu ya. Ini di Afrika, kalau tidak salah di Ethiopia. Jadi betapa menyedihkan nasib sebagian manusia yang ada di muka bumi ini. Kita alhamdulillah. Maka ketika AC panas dikit, ya, kenapa harus marah-marah ngamuk-ngamuk ya? Ya. Nah, lihatlah orang di bawah kita ya. Saya syukur kita akan tumbuh. Itu saja barangkali Bapak Ibu beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT terus memberi kita semangat taat sampai akhir hayat. La haula wala quwwata illa billah. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.